Uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatal mubarakah, tahiyatal ahlil jinan, wa tahiyatan bihas salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dewan juri yang saya takzimi, hadirin yang berbahagia, serta para sahabat dai dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, puja dan puji syukur kita marilah kita sanjungkan kepada Zat yang menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si ganteng dan si buruk rupa, sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta. Kedua, salawat dan salam marilah kita sanjungkan, semoga selalu mengalir deras kepada sang junjungan alam, kepada Rasul, sang pembina umat kemanusiaan, penghibur lara di kala duka, pengempat kolbu di kala rindu, pemenang hati di kala tersakiti. Siapa beliau? Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Rehan Akil Arhandri, menyampaikan pidato dengan judul Mewujudkan Akhlakul Karimah di Kalangan Generasi Milenial. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran dan Al-Hadis adalah sebagai pedoman hidup umat Islam yang menjelaskan baik buruknya suatu perbuatan manusia. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam di dalam diri manusia, yang bisa bernilai baik dan bisa bernilai buruk. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk merupakan dua jenis tingkah laku yang berlawanan dan terpancar daripada dua sistem nilai yang berbeda. Kedua-duanya memberikan dampak secara langsung kepada kualitas individu dan kualitas masyarakat. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam di dalam diri manusia, yang bisa bernilai baik dan bisa bernilai buruk, yang menimbulkan berbagai macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan proses pemikiran, pertimbangan, serta penelitian. Secara etimologis, akhlak adalah suatu sifat yang melekat pada jiwa manusia. Sedangkan secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, yakninya al-khuluq, yang berarti tabiat, budi pekerti, dan kebiasaan. Akhlakul karimah disebut juga dengan akhlakul mahmudah, yakninya akhlak yang mulia, yakninya suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Allah Ta'ala dan dengan alam semesta.
Misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak di sini bukan hanya sekedar masyarakat jahiliyah saja, tetapi untuk menanamkan prinsip keimanan, dasar ilmu pengetahuan, dan kaidah-kaidah akhlak yang bersumber dari Al-Quran untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan serulah kepada orang-orang untuk berbuat yang ma'ruf, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Seorang penyair Arab berkata, jika orang bodoh berbicara, maka janganlah engkau menjawabnya. Diam lebih baik daripada menjawabnya. Saya bersikap diam terhadap seorang bodoh yang berbicara, maka dia menganggap saya tidak bisa menjawabnya. Padahal bukan saya tidak bisa menjawabnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, akhlak yang mulia atau akhlakul karimah merupakan tolak ukur utama dalam menilai tingkat keimanan seseorang. Sebagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga?" Rasulullah pun menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Bertakwalah kepada Allah dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Hadirin yang berbahagia, dewan juri yang saya takzimi. Lantas bagaimana dengan akhlaknya Rasulullah? Salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah?" Aisyah pun dengan santainya menjawab, "Apakah kamu membaca Al-Quran? Aqra'tal Quran?" "Ya, saya membacanya." "Apakah kamu memahami Al-Quran?" "Afahimtal Quran?" "Ya, saya berusaha memahaminya." Kana khalquhul Quran. Akhlak Rasulullah seperti Al-Quran yang kamu baca. Akhlak Rasulullah seperti Al-Quran yang kamu pahami. Jadi, jika ingin mengenal Rasulullah, letaknya ada di dalam Al-Quran. Jika ingin mengenal Al-Quran, letaknya ada di kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ajaran agama Islam, akhlakul karimah juga merupakan tolak ukur, merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat keimanan suatu umat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanhum khulqa." Orang mukmin yang paling mulia akhlaknya, orang mukmin yang paling baik imannya, yang paling tinggi derajat imannya di sisi Allah adalah yang terbaik akhlaknya. Hadirin yang berbahagia, jadi untuk membangun budaya dan kultur yang berakhlakul karimah, kita dapat melakukan yakninya memperbanyak kajian tentang keutamaan berakhlakul karimah. Kajian dapat berupa online ataupun offline. Banyak situs atau web yang menyuguhkan tentang keutamaan berakhlakul karimah. Jadi kita sebagai generasi milenial, pertama, marilah kita tingkatkan intensitas dalam mendengar dan melihat kajian online.
Kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Karena ibadah merupakan bentuk iman dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bijak dan pintar dalam memilih dan memilih organisasi untuk kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.